Setelah 1 bulan berpuasa, tibalah waktunya hari kemenangan. Idul Fitri tak hanya soal merayakan, tapi juga soal pulang. Pulang ke kampung halaman, pulang ke hati yang dirindukan. Inilah momen ketika menemukan jalannya, mudik. Untuk kesekian kalinya, tim jelajah Lebaran Bisnis Indonesia kembali memotret denyut nadi arus mudik baik itu lewat darat, laut, dan udara. 8 hari perjalanan menyusuri jejak jutaan pemudik dari barat Pulau Jawa hingga timur. Jumat 21 Maret 2025 di Jakarta, tim dilepas langsung oleh Ahmad Yani, PLT Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan jajaran Direksi Bisnis Indonesia Group. Harapan kita mudik dengan selamat, ya, kemudian memberikan makna yang dalam terhadap perjalanan yang kita lakukan, dan masyarakat jangan lupa, ya, dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan. Setelah pelepasan, tim jelajah Lebaran 2025 meluncur menuju titik pertama, yaitu rest area kilometer 20A Lampung Selatan. Tim sengaja mengunjungi lebih dulu lokasi ini untuk memantau persiapan Pertamina yang menyiagakan SPBU modular di berbagai titik strategis tol Trans Sumatera untuk memperlancar arus kendaraan dan mencegah antrean BBM. Pertamina Patraniaga juga memastikan kelancaran arus mudik hingga arus balik Lebaran, khususnya di ruas tol Trans Sumatera yang masih minim fasilitas SPBU. Untuk mengantisipasi kebutuhan bahan bakar di jalur ini, Pertamina bergerak cepat dengan menghadirkan SPBU modular di KM 20A, KM 49B, KM 269B, KM 277A, KM 305B, KM 360B, dan KM 56B Prabu Mulih Palembang, KM 56A Palembang Prabu Mulih, sehingga pemudik dapat mengisi bahan bakar dengan lebih mudah tanpa harus keluar jalur utama perjalanan mereka. Selain menjaga ketersediaan BBM, keberadaan SPBU modular juga membantu mengurai antrean kendaraan di SPBU reguler. Setelah dari Lampung, tim jelajah Lebaran kembali ke Pelabuhan Merak, Banten untuk memantau arus mudik dari Jawa menuju Sumatera. Sambil menunggu pemudik, di jalur Merak, tim menelusuri Serambi My Pertamina di rest area kilometer 43. Ini merupakan tempat rehat istimewa dengan fasilitas ibadah, ruang menyusui, barbershop, sampai kursi pijat, dan enaknya semua gratis dengan mengunduh dan mendaftarkan akun My Pertamina. Elvia, salah satu pemudik yang mengunjungi Serambi My Pertamina di kilometer 43 mengatakan, fasilitas yang ada di sini sangat membantu para pemudik. Wah, bagus banget, jadi ngebantu para pemudik untuk terutama untuk masalah kesehatannya ya, biar mereka di perjalanan itu tetap terjaga kesehatannya, apalagi ada kayak pijit gitu kan, capek banget ya di jalan, terus ada cek tensi, ada cek gula darah gitu, jadi biar di perjalanan lebih nyaman, aman untuk kesehatannya gitu ya, lebih membantu banget gitu. Bukan hanya di rest area kilometer 43, Serambi My Pertamina tersebar di jaringan tol Trans Jawa seperti rest area kilometer 57A Jakarta Karawang, kilometer 379A Pemalang Batang, kilometer 260B Pejagan Pemalang, dan rest area kilometer 66A Pandaan Malang. Selepas memotret rest area Serambi My Pertamina, tim jelajah Lebaran kembali ke Pelabuhan Merak untuk melaporkan kondisi H-2 mudik Lebaran. H-2 Lebaran, pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten sejak dini hari. Pihak kepolisian dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengatur kendaraan para pemudik hingga lebih tertib dan rapih di Pelabuhan Merak, Banten. Tidak hanya itu, ASDP juga mengoptimalkan pelayanan dengan menambah armada kapal serta memperkuat sistem digitalisasi melalui aplikasi Ferizi.
Setelah memotret kepadatan di Pelabuhan Merak, hari berikutnya tim melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Pasar Senen untuk mengecek kesiapan PT KAI melayani masyarakat yang ingin mudik menggunakan kereta api. Pemudik pun mulai memadati Stasiun Senen dari pagi hari. Data PT Kereta Api Indonesia mencatat pada H-3 Lebaran 28 Maret, tiket yang terjual mencapai 3,19 juta, mencakup kereta api jarak jauh dan lokal. Dari stasiun, tim menuju Terminal Pulau Gebang. Ratusan calon penumpang menunggu bus berangkat ke berbagai kota. Puncaknya, H-3 Lebaran, 5.888 penumpang diberangkatkan dengan 530 bus. Untuk menjaga keselamatan, para supir bus wajib menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah hingga tes narkoba. Kalau untuk cek kesehatan sendiri ini dilaksanakan mulai dari pagi sampai sore hari. Atau malam hari sekitar jam 6 atau jam 7 selesainya. Dan untuk yang dicek itu mungkin melalui apakah dia mungkin dari darah tingginya, dari tensi, mungkin ada penggunaan narkoba apa enggak. Nah, apabila kedapatan otomatis yang tidak lolos dari kegiatan pengecekan kesehatan ini tidak akan kita berangkatkan. Mungkin karena mereka itu perjalanan jauh kan biasanya ada 2 supir atau pengemudi ya. Mungkin supir cadangan yang mengemudikan. Tim kemudian menyusuri tol Trans Jawa. Tidak ada penumpukan berarti, hanya kepadatan di beberapa gerbang tol. Semuanya terkendali berkat penerapan sistem satu arah selama arus mudik. Tepat pada hari H Lebaran, Senin 1 April, tim meliput rangkaian sholat Idul Fitri 2025 di Masjid Mataram, Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Allahu Akbar, Allah. Masjid Gede Mataram, Kota Gede merupakan masjid tertua yang ada di Yogyakarta, sekaligus menjadi saksi perkembangan Islam di Yogyakarta khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya. Iya, jadi Masjid Gede Mataram itu dibangun 3 tahap. Pertama itu namanya Langgar atau Suro, kalau sekarang Musola, oleh Panembahan Senopati. Karena pada saat itu Babatutan Mentawai, di sini kan masyarakat masih sedikit, maka dibikinlah Langgar. Ya. Kemudian oleh Sinun Hanyokrawati, maka Raja Mataram kedua dibangun masjid yang utama, masjid utama. Kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, ada serambi dan jagang yang mengelilingi ini. Dan perlengkapannya ada beduk, ada mimbar. Masjid ini seringkali menjadi tempat pilihan untuk beribadah sholat Id bagi masyarakat. Masih di Yogyakarta, tim menelusuri keramaian Malioboro dan pusat kuliner kota. Ibtu Paulus Suryadi, Kapospam Tugu, menyebut pola pergerakan wisatawan kali ini berbeda. Puncaknya justru terjadi setelah Lebaran. Tak lupa Bandara YIA juga dipantau. Tidak tampak kepadatan pemudik seperti tahun-tahun sebelumnya. Perjalanan berlanjut ke Surabaya, titik akhir jelajah Lebaran 2025. Tim memantau arus balik di ruas tol Trans Jawa dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Data Pelni mencatat penjualan tiket gabungan kapal penumpang dan perintis selama H-15 hingga H+6 mencapai 547.658, sekitar 85% dari target. Menariknya, tiket arus mudik bahkan melampaui target 275.729 penumpang atau 103,8% dari proyeksi. Untuk arus balik pada hari ini ada satu kapal yang sedang bersandar, yakni KM Kelut, yang sudah bersandar dari jam 04.00 tadi subuh dan direncanakan berangkat sore ini jam 17.00 dengan tujuan Tanjung Pinang, Batam, dan Belawan. Untuk jumlah penumpang yang naik ada 2.800 jiwa dan penumpang tadi pagi yang turun ada 2.200.
Dari perjalanan ini bisa dikatakan arus mudik 2025 berjalan lebih baik dan lebih rapi. Program mudik gratis dari BUMN dan fasilitas istirahat yang layak di rest area memberikan kenyamanan lebih. Semoga ke depan infrastruktur mudik makin berkualitas. Sampai jumpa di jelajah Lebaran berikutnya.